Ini Nongol di kolom komen juga ikut bertepuk tangan seperti kami ya. Di bawah sini Ayo. teman-teman semua. Langsung kasih emot apa Pak Pulung? Tepuk tangan. Emot tepuk tangannya. Dan juga kita mau dengar bagaimana suara dari Araki Kingdom ataupun pendukung dari Araki dan juga pendukung dari Gipam ID. Kalian mau titip-titip salam, kalian mau pesan apapun, boleh langsung DM aja di @kiojoshua23, Pak Pulung ataupun Om Wawa, ataupun langsung banjirin aja kolom komen kita. Gas sekarang. Popolen Kupa udah di-ban beserta dengan Popheus. Right, sudah ada Popheus dan juga Popol Kupa yang udah nggak boleh muncul di Land of Dawn, dan masih banyak hero-hero yang lain kita buka. Ada Expor, Kaja, Saber, Harley, bahkan masih ada seorang Johet juga ya Om Wawan. Betul, masih ada Johet yang sekiranya bisa di ban juga oleh Geekfam, tapi Xbox jadi pilihan mereka, jadi cukup banyak yang lepas sekarang, dan gue suka banget fleksibel bagi masing-masing tim ini untuk memilih kira-kira bakal ke arah mana nantinya. Draftingan mereka akan ke bawah juga, dan ini dia untuk dua pemain yang kita lihat kali ini. Clay di tim barunya, Aruki Hoshi, ada Freeze juga, masih untuk season ke-8 bermain bagi Geekfam, 69% kill participation berbanding dengan 67,5%. Jadi kedua mid laner ini adalah dua mid laner yang suka untuk melakukan roaming, bahkan untuk membantu jungler mereka agar bisa mendapatkan space untuk farming lebih cepat lagi dari lawannya, dan bahkan dari KDA kalian bisa lihat di sana itu sama persis dari KDA yang 4,3. Jadi sama-sama pemain yang cukup muda satu, yang kedua juga sama-sama agresif nantinya. Dan kita kalau dulu aku bicara soal Clay, di sini dia adalah tipikal mid laner yang memang benar bisa dapetin kill point yang banyak, tapi death-nya juga banyak. Nah, sekarang dengan berpindahnya Clay ke tim yang baru, Aruki Hoshi, apakah di sini coveran dari Finn nanti akan bisa meminimalkan efek death dari seorang Clay, dan Pakito tidak akan dipakai ternyata oleh Geekfam dan dibuang begitu saja. Dan last ban untuk Aruki Hoshi, kalau kita lihat di sini Harley masih terbuka, dan dengan di-ban-nya Hayabusa, apakah Harley? Matilda, oke. Oh ya, ada Matilda, hero yang cukup merepotkan juga tentunya di Land of Dawn. Dengan Second Eagle-nya, Guiding Wind, Soulbloom-nya, ini hero yang menurut aku memang selalu wajib untuk di-ban, even itu di ranked ataupun di turnamen-turnamen besar sih Om Wawa dan juga Pak Pulung. Ini Johet lagi. Benedetta bakal diambil nggak ya untuk Gipam ID? Kenapa? Karena Renvi sebagai roamer juga, dengan begitu banyaknya perubahan posisi yang dia dapatkan dari dulu, dia adalah salah satu pengguna Benedetta yang sangat baik loh. Oke, tapi kalau dia ngambil Benedetta, Johet, Harley ada di Aruki Hoshi. Johet, Harley lepas juga, itu dia. Begitu banyaknya pilihan untuk di awal-awal kayak gini juga bikin puyeng gitu loh. Yoi, karena banyak banget pilihan di meta sekarang ya Om Wawa. Iya, jadi saking luasnya ya, kita masih nggak tahu mereka bakal main apa, dan Johet ternyata. Alright, satu Johet, Benedetta ada, Harley masih ada. Siapa lagi yang bisa di-pick sama dia? Kaja? Banyak banget sih. Tamus, Kaja, Saber, ya kan? Tamus, betul. Saber Ruby juga masih bisa. Betul, masih ada Ruby. Lunox kalau mau. Iya. Mau secure yang mana sekarang untuk Aruki Hoshi? 1 tukar 2. Wah, langsung ambil hero-nya. Wow. Langsung link dengan Cho, karena kemarin dia pilih di season yang ke-7, link Albert itu kalau nggak salah 100% win rate Om ya. Bener nggak sih? Atau pernah pecah? Pernah pecah apa masih 100% sih kemarin? Yang dia bilang dia Pernah deh kayaknya, lupa saya. Pernah pecah kayaknya. Jadi buat teman-teman semua yang masih ingat juga boleh langsung di kolom komen juga mengingatkan kita ya. Benar-benar, apalagi kalau nggak salah bertahan sampai beberapa minggu linknya Albert dengan win rate 100%. Jadi masih yang kita ingat adalah hal positifnya, 100% win rate yang cukup lama dipegang sama Albert, dan itu wise choice banget langsung mengamankan hero-nya Albert. Dan ada Ruby menjadi pilihan dari teman-teman Geekfam ID Om Wawa. Yes, satunya Ruby, satunya masih misteri juga. Apakah mid laner yang akan diamankan Geekfam? Harley kali ini. Yang tetap saja Harley bisa dimainkan sebagai mid laner ataupun sebagai jungler. Yap. Kalau aku suka ini sih. Oke. Ada Harley, Saling ada berbalas Popheus. aja. Iya loh. Ini saling counter aja ya. Ellie sudah dibuang, siapa lagi yang akan dihilangkan? Tapi menarik nih bagi kita menunggu ban yang dilakukan oleh Geekfam ID.
melihat ada Bebu dan juga Albert. Ini akan dibahas oleh Om Wawa nih head to headnya. Yes, kalau dari perbandingan kedua player ini udah terlihat dengan sangat jelas sekali sih, kayak GPM dari Bebu yang cukup rendah ya. Meskipun KP-nya memang besar, tapi dengan GPM seperti itu jadi agak tersendat untuk melakukan farmingan. Sedangkan lihat dari Albertnya, space yang dia miliki itu sangat luas sekali gitu loh untuk bisa mendapatkan gold juga sampai terbang di average-nya 753. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai dari Geek Fam, bagaimana cara agar Albert gak terlalu dapetin space agar bisa terlalu cepat jadinya juga untuk item-itemnya dia. Dan Barats untuk band terakhir bagi RRQ Hoshi. Wow, ada Lunox juga yang udah di-bam oleh Geek Fam ID. Mereka nggak mau ada yang memberikan burst damage ke area belakangnya. Dan ini cukup wise choice juga dari Geek Fam ID. Tanpa ada Lunox, mereka juga dari RRQ Hoshi masih belum ada hero dari seorang Clay. Apakah akan ke arah seorang Kagura yang akan di-bam? Parsha juga masih ada. Cuman agak serem ya kalau pakai Parsha, ada Harley, ada Ruby. Bisa dilompatin langsung. Jadi last band untuk Geek Fam sendiri tadi sudah mengarah ke Lunox. Orang satu lagi pastinya sekarang jungler yang sudah terlihat. Side lane kah yang akan di-secure gold lane-nya? Karena terlalu banyak dan burst damage, lapu-lapu. Oke, lapu-lapu milik Lapu-lapu. Skylar. Milik Skylar harus ban, dan kali ini waktu RRQ Hoshi untuk mencari satu hero, mungkin Kagura yang begitu lepas. Oh, Kaja ternyata. Wow, Coba Om, ada berapa counter sekarang untuk Harley? Gak bisa nih rame Harley sih. kalau jadi jungler utama. Harley-nya puyeng sih ini Om. Serius. Iya langsung. Mungkin langsung hilang ada sih. Jadi mungkin ada pilihan, iya. Waduh. betul, Harley taruh mid laner, god lane. Mid lane, god lane, Atau- cari satu jungle yang sustain juga. Karena itu sekali tarik loh, jadi mereka bisa ganti-gantian kan, triple sweep. Cooldown, ada defense judgment, demikian juga sebaliknya Iya. nanti. Belum lagi masih ada Chow, di sana ada Way of the Dragon. Jadi 3 single target lock yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau ada inisiasi yang coba untuk dibuka Geek Fam, mereka akan langsung di reinisiasi juga. Dan ada cukup banyak hero-hero inisiasi milik Geek Fam. Ada Johet, ada juga Harley. Jadi ada ada Carmilla yang sudah terlihat dipegang oleh Adam dan Kagura terakhir bagi Freeze sebagai first damage. Oke. Dan Ini ternyata sebenarnya- masih dengan ini loh Om. Feby dengan Harley-nya yang akan menjadi jungler utama. Angela Link, combo Angela. klasik ataupun old school yang akan digunakan kembali. Enak nih kalau linknya udah mulai terdesak ataupun ingin menginisiasi, langsung tipung hardguard-nya masuk ke dalam tubuh link. Ini bakal bahaya banget sih Pak Polo dan juga Om Wawa. Oke, dari hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim, Om Wawa lebih suka ngelihat draft dari tim mana? Saya suka lihat RRQ Hoshi karena burst banget semuanya. Kaja Saber, Link, Chow. Oke, Kaja, Saberling, Kyo dari dua Sama. tim ini. RRQ Araki Hoshi. juga. Oke, baiklah kalau begitu berarti untuk kali ini Pulung tak kenapa suka ngelihat draft dari Kipam ID, sangat-sangat menentang maut sekali draftnya ya. Pulung suka sebuah tantangan, Pulung suka sebuah challenge, sebuah tantangan yang emang dikejar ataupun dihadapin oleh Kipam ID. Tapi ini dia match kedua kita, game yang pertama RRQ Hoshi versus Kipam ID. Nongol di kolom komen kalian dengan dukungan-dukungan yang sangat-sangat positif, ataupun kalau ingin pesan-pesan ataupun ingin titip pesan bisa langsung menuju ke Papulung, Gio ataupun Om Wawa, sekalian aja di follow juga gas sekarang. Betul, gas sekarang. Begitu juga dengan Finn, langsung ngegas ke belakang dengan flickernya karena dia sadar posisinya tidak baik karena ada Renvi dari depan. Tapi Freeze kali ini sendirian, dia udah mulai ada Finn dan juga Clay. Albert yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan purple buff dimiliki, mencoba untuk ngelap ke arah Little Wanderer. Ada flame shot, tidak bisa dicuri begitu saja. Yap, benar sekali. Freeze di bagian tengah masih menghadapi dua orang sekaligus. Clay dengan sabernya siap nanti kalau sudah level 4 untuk mengunci pergerakan satu pemain dari tim JPWD dengan triple swap yang dia miliki. Shurikennya terus diberikan agar memberikan jarak. Freeze tidak bisa mendekat ataupun maju ke bagian depan. Tentunya kalau kita lihat sekarang permainan dari RRQ Hoshi udah mulai cukup agresif, di mana ada R7 juga ya kali ini, cuma untuk merasak masuk, mungkin untuk mengangkat minion atau bahkan memberikan informasi di mana ada Bebu berada yang sudah menyelesaikan purple buff-nya dan tanpa ada gangguan sedikit pun dari RRQ Hoshi kali ini Pak Pulu.
Ya benar sekali. Sementara itu di bagian belakang kita lihat aja ada Daily Magic dan Poker Trick juga dikeluarkan. Menghilang sudah Angelanya, berhasil langsung didapatkan, tapi di tengah Tempest of Fate dari Albert berhasil untuk mendapatkan juga satu player yang dimiliki oleh Kipam ID. Freeze harus menghilang dan jatuh ke tangan dari Albert. 1-2 Om Wawa. Yes, dan memang meskipun ya ada Carmilla yang dipegang oleh Adam, tapi kita harus bisa melihat juga bahwa dari mid lane dan juga di bottom lane-nya di sini siapakah yang akan lebih jauh terpressure lagi. Kaza ketika V1 berhadapan dengan Ruby juga dia masih punya efek dari pasifnya yang bisa mengurangi secara signifikan jumlah HP milik Ruby. Jadi mid lane-nya di sini akan sangat berperan penting. Link tadi kita lihat untuk Albert yang sudah mendapatkan 1 point kill. Itu adalah modal awal yang sangat bagus sekali, apalagi purple buff-nya kali ini tidak bisa diganggu oleh Geekfam. Yes, dan turtle-nya sudah mulai ada, tapi ada ejector kali kalau soal sebar nggak bakal bisa kemana-mana. Bahkan udah ada jadi over to the way of Dragon ke arah seorang Kagura, nggak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari sebuah ke pick off. Tapi Adam dan juga Revi Tempest of Blade kali ini ke seorang Adam nggak bakal juga selamat. Bahkan Carmilla-nya udah dapat sebuah deadly magic ke arah seorang Chow, tapi double kill. What a play dari seorang Albert kali ini, membuka space, membuka jarak, menambah gold, dan tambah lagi dengan adanya turtle yang terbuka lebar. Tentunya ini akan menjadi keuntungan besar bagi RRQ Hoshi. Yap, ini dia sebuah fight yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan juga oleh RRQ Hoshi. Lagi dan lagi 3-1 menghilangkan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh Kipam ID. Di bagian tengah juga tadi udah ada weapon yang langsung dihilangkan. Turtle-nya kali ini langsung terbuka. Carmilla di bagian atas mulai mendekat masuk. Siapa yang akan langsung dibagi untuk damage-nya, tapi mendadak turtle-nya langsung diamankan oleh Bebu. Sedikit lagi HP tersisa. Bebu pun langsung ditabrakkan oleh Albert dengan adanya Link dan juga Angela di dalam tubuhnya. 2 orang sekaligus berhasil diamankan. Albertnya masih ingin lebih. Ada Way of Dragon. Jauh headnya berhasil melemparkan satu orang, yaitu Albert masuk ke dalam inner turret yang dimiliki. Terdengar ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Ruby. I'm offended, namun belum ada yang rubuh lagi di tubuh RRQ. Gila, ini turtle dibalas dengan beberapa poin kill yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Bermain sangat baik dan rapi. Kedisiplinan mereka benar-benar bisa dibilang sangat on point. Tapi kita lihat ejector kali ini ke seorang Albert, tapi nggak ada backup damage yang dilakukan oleh Geekfam. Bahkan flicker dikeluarkan oleh Renvi kali ini hanya untuk kabur dari sergapan dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Bahkan notifikasi yang kita lihat, seorang Ruby Dylan mendapatkan 1 orang Skylar di area bawah. Yes. Karena adanya double team juga yang terjadi di bottom lane-nya. Cuman kalau kita lihat memang dari segi mid lane-nya ya, di sini memang link-nya yang cukup mengerikan karena Albert di bawah menit kelima loh. 5 kill sudah disematkan oleh dia, yang berarti memang dia selalu masuk dengan sangat-sangat presisi banget ya. Gak jadi poin assist tapi langsung jadi poin kill juga. Jadi tinggal sabar-sabaran apakah Renvi di sini bisa memberikan eject ke arah Albert. Tapi sayang sekali ejector yang masuk. Aduh, dulu Albertnya Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Sedikit lagi HP tersisa, tapi killing spree yang berhasil dia dapatkan pun udah menambahkan lagi darahnya, Gio. Ya, bahkan di area bawah kali ini Dylan menggunakan spacing baik, mendapatkan 1 outer turret di area bawah dan 1 point kill tadi diamankan Albert di bawah menit kelima. Bahkan di menit kelima ini udah dapat 6. Way of Dragon ke area atas diolah seorang Adam kali ini, dimana udah dimasukin Angela juga. Sementara ada Clay, triple swipe-nya belum mau dikeluarin karena tanpa dengan adanya triple swipe sudah cukup menumbangkan seorang Adam di area atas. Yap, 1-1 itu adalah hasil yang didapatkan oleh Bebu. Sekarang 2 orang sekarang dari Geekfam ID nggak bisa mengikuti jalannya pertandingan karena udah langsung dilumpuhkan. Triple swipe-nya tadi langsung mendapatkan aja ke arah Jauh Head-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Kehilangan 1 player lagi di mana mereka ngelock langsung, walaupun itu adalah sebuah tank, tapi nggak apa-apa karena mereka bisa menginvasi dan juga mendorong mundur Geekfam ID. Tempest of Blade karena seorang Dylan di area milik teman-teman Geekfam. Bahkan sekarang tuh mau dimiliki oleh seorang Albert, masih bisa mendapatkan point kill karena teman-teman dari RRQ Hoshi langsung menjemput dengan sangat baik. Tapi Clay harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Freeze, dan mau tidak mau Albert harus mundur lagi ke belakang, harus melakukan setup lagi, mencoba ambil objektif yang dia miliki. Yap, itu dia Om Wawa, pertarungan yang terus-terusan terjadi loh. Yes, kayak kita melihat begitu banyak fight yang dilakukan juga, yang dimana untuk
ketika ada Hoshi mereka lagi bergerak, mereka punya skill dari Saber, dari triple sweep dari Sabernya. Clay di sini satu kali angkatan saja bisa hilang semuanya. Demon Hunter Sword dan juga War Axe untuk Link. Kita bisa melihat sendiri item damage yang di-build oleh 4 hero milik Hoshi. Ada Calamity, ada 2 buah Blade of Heptasis yang di-build juga oleh Chow bersama dengan Saber. Sedangkan dari sisi yang berbeda, dari Geek Fam juga baru 1 hero yang punya item damage, dan itu juga lebih ke arah support damage, yaitu Harley dengan Genius One dia. Yoi, di bagian tengah udah ada sebuah aksi yang langsung dikeluarkan Wave Dragon, dia berhasil langsung connect ke arah Jauhead. Bahkan di bagian tengah ada triple sweep-nya, menangkap langsung ke arah Harley, di mana Harley langsung menghilangkan sangat cepat. Tapi apa-apa yang di bagian tengah, Don't Run Wolf King berhasil menarik Kaja. Cuma Kaja masih bisa selamat, serangan terusan terjadi, wipe out kill ini menjadi milik dari Hierarchy Hoshi. Everybody's dead. Untuk teman-teman GFM ID, hampir saja dari Clay-nya mendapatkan bahkan Maniac ataupun Savage, tapi ternyata masih bisa dibagi poin killnya oleh teman-teman Hierarchy Hoshi, dan ini membuat space atau ruang yang sangat terbuka lebar untuk mereka mendapatkan objektif, apalagi Turtle yang berikutnya sudah mulai muncul tengah-tengah Land of Down. Waduh, Om Wawa udah terlihat nih bagaimana efek pick off yang akan dilakukan oleh pemain dari Hierarchy Hoshi loh, Om Wawa. Yes, kelihatan satu aja bisa langsung diangkat dengan triple sweep-nya. Jadi harus hati-hati banget pemain Geek Fam. Kali ini harus tershutdown dari seorang Saber ya. Kelihatan pas off blade karena seorang Adam masih bisa naik atas dinding, tapi Deadly Magic-nya masuk. What a play dari sang kapten Hierarchy Hoshi dengan hardguard-nya menyelamatkan Albert dari terpick off-nya dia. Bahkan ini adalah momentum yang baik untuk GFM ID. Mereka langsung mencoba ngambil ke area mid, dan ini Hierarchy Hoshi terkena counter attack yang sangat berat, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Waduh, ini gokil sih permainan, bagaimana komunikasi juga di antara kedua player ini. Di bawah ataupun di atas udah ada Carmilla-nya yang mulai diganggu oleh Albert. Albert udah level 12 berbanding dengan level 9. Hanya melihat dari dalam inner turret-nya, dan Albert pun pergi lagi. Yoi, the players gold by living by mandiri. Silahkan Om Wawa. Iya, kalau kita lihat memang Albert sini, ini mancing banget buat Frankie yang out of position tiba-tiba. Udah langsung menghilangkan sangat cepat, tapi kajanya juga harus menghilang karena tadi dibalaskan dengan ada Evoker tidak juga dari Magic. Angela udah masuk ke dalam tubuh dari Link. Dylan mundur ke bagian belakang, naik lagi ke atas. Divine Sword-nya langsung nusuk aja ke arah Kagura. Ruby-nya down, Kaguranya down. Namun untuk kali ini Saber-nya pun harus meregang nyawa. Dibalaskan langsung, Arinya juga tidak kuat lagi. Menyisakan Adam seorang diri. 2 kali wipe out dari 5 menit waktu yang sudah berjalan. Kalau kita hitung 5 menit barusan. Yoi, belum sampai malah 5 menit terwipe out, udah terwipe out lagi untuk GFM ID. What a play banget, mereka diganggu gugat, bahkan dipres habis-habisan oleh Hierarchy Hoshi, dan ini membuat mereka akan di atas angin. Kalau kita lihat juga dari goldnya berbeda sampai 5.000, ini udah nggak baik banget di menit 10, menuju menit 10, dan ini dia damage deal-nya Albert. Benar-benar dimanja oleh teman-teman Hierarchy Hoshi. Ketika dia mencoba masuk, dia mendapatkan point kill, dia mendapatkan damage yang besar, dan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Good morning Sunshine. Yes. Ini good Dan morning memang benar sih. Sunshine Lord-nya nih. Iya, silakan Om. Damage dari Albert yang terlalu besar sekarang, dia bisa kemana-mana sudah, dan bahkan dia sangat-sangat berani ya untuk jalan sendirian karena dia sadar banget ada Angela di sana. Dari segi draft yang kayak Pulung bilang tadi, ini adalah combo klasik banget. Link bisa nge-split kemana-mana, bisa split push, bisa langsung ada di Lord juga, dan lu bisa lihat di bawah sana R7 dengan sangat-sangat sabar sekali. Dia diem dari tadi di dalam bush, di dalam semak-semak, cuma nungguin kalau ada yang lewat, satu Way of the Dragon hilang, let's go. Sambil menunggu juga ini ya, instruksi dari Finn, mungkin melihat ada teman-teman dari GFM sudah ada siapa aja, tapi ada flicker kali ini. Tambah dengan konsil yang dikeluarkan oleh Renvi, membuat teman-teman dari Hoshi mengurungkan niatnya mendapatkan Lord yang pertama. Santai lagi, Albert udah siap nih hardcut-nya. Hei. Nggak ternyata ya, mundur lagi semuanya. Udah santai dulu permainan, pasif dulu untuk beberapa saat. 9-22 dari point kill yang udah berjalan. Cuman dari sisi objektifnya, mereka masih bisa dibilang kayak cukup berimbang loh, 3 berbanding 4 turret loh. Tapi ada fun fact nih Pak Pulung dan juga Om Wawa. Apa tuh? Hierarchy Hoshi belum pernah ke reveal, belum pernah ketahuan
permainan seperti apa, karena mungkin kemarin-kemarin ada NMA, tim-tim MPL Ya. ikut, tapi cuma ada RRQ Hoshi yang belum ketahuan, dan ini kita melihat beginilah permainan dari RRQ Hoshi. Galak banget loh permainan mereka, ternyata cepat juga untuk S-nya. Mereka pintar juga memainkan tempo, bahkan tuh sekarang mereka coba lihat berkumpul di mana itu pemain dari RRQ Hoshi ada di atas semuanya kecuali Chow yang ada di bagian bawah sendirian. Iya, dan dari apa namanya ya? Dari playstyle mereka ya, mereka membiarkan banget 4-1 stretch-nya untuk RRQ Hoshi sekarang. Mereka memberikan R7 di bagian bawah sana untuk melakukan satu buah pick off terlebih dahulu, dan kalau sampai nggak dapetin, mereka cuman bakal ganggu-ganggu dikit di arah dari Lordnya agar pemain-pemain Geek Fam juga fokus mereka terpecah. Mereka nggak mengumpulkan XP goldnya, tapi lebih ke arah menunggu untuk Lordnya di pop back dari RRQ Hoshi, dan kalau di start mungkin ya Geek Fam mereka bisa memenangkan fight tersebut kalau mereka lebih siap. Cuman yang sekarang RRQ Hoshi, permainan mereka ini sabar banget, dan di bottom lane-nya sudah diisi oleh Chow bersama dengan Ling. Ini bahaya. Panahnya Angela di mana? Tuh lihat tuh panahnya Angela tuh udah Iya, siap tuh. udah di Albert tuh Udah siap. dilihat-lihat ya hardguard-nya. Udah siap, udah Tapi kalau- ready ya. Asli. Tapi kalau aku perhatiin emang dari pemain-pemain RRQ Hoshi, terutama dari R7 di daerah bawah, selalu mengganggu, mencoba untuk membuyarkan konsentrasi dari Geek Fam. Mungkin udah bersiap banget kalau mau kontes di area Lord. Tapi udah menit ke-12, 43 detik, Lordnya juga udah enhance. Ini udah benar-benar menjadi objektif pilihan antara kedua tim, Wawa dan juga Papulung. Yap. Yes, dan Itu dia itemnya, Link-nya. Pak. Betul, udah hampir selesai untuk item yang terakhir. Ada Windtalker, Endless War Axe, Demon, Hunter Sword. Belum lagi Sabernya udah punya Melvic Roll bersama dengan War Axe. Jadi sementara untuk sisi dari Geek Fam balik lagi, mereka masih melakukan build up ke arah defense rata-rata ya. Untuk Kagura mungkin baru selesai Lightning Truncheon-nya, terus juga untuk Harley sendiri ada Holy Crystal dengan Calamity. Cuman apakah di sini sudah cukup gitu lah? Pagi Ruby hanya kan War Axe dan juga Haskell memang benar bisa nge-hold, tapi berapa lama? Yoi, itu dia ada konslet yang udah digunakan. Mereka berempat tadi menghilang tapi nggak ada target loh, Om. Lagi dan lagi ini yang mereka lakukan masih belum membuahkan hasil. Cuman Lordnya udah mulai dicolek ini. Lord menit ke-13, ada pergerakan dari Linknya juga di bagian belakang mengantarkan wave minion terlebih dahulu, tapi Lordnya tanpa ada kontes. Wow, Tempest of Blade kali ini menghilang sudah untuk PPU-nya. Tidak kuat lagi. Udah memang pendant. Sementara itu pertarungan kembali pecah. Ini menjadi inisiat yang sangat-sangat mematikan dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mendadak pemain dari Geek Fam ID 3 kali wipe out kali ini. Tanpa adanya Lord nggak masalah, mereka membalas dengan semua member Geek Fam ID dirontokkan satu persatu, dan ini adalah momentum untuk mereka mendapatkan inhibitor turret di area mid, dan Lordnya udah berjalan. Tapi kita lihat tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan, RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. Waduh. Wow. Yes, itu dia hasilnya.